Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmina Bila dengan NIM 20523024. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang harmonisasi sains dan Islam menurut Nidal Usom dari video saya yang sebelumnya. Nah, langsung saja, poin yang selanjutnya adalah kritik dan pandangan Usom terhadap sains modern dan agama. Masalah yang paling utama ketika membahas tentang sains adalah masalah definisi. Karena sampai saat ini belum ada definisi sains yang dapat disepakati dan dapat diterima oleh semua kalangan. Usom sebagai langkah awal biasanya mendefinisikan sains sebagai upaya manusia untuk membangun penjelasan-penjelasan objektif terhadap dunia sekitar. Definisi tersebut memiliki beberapa aspek-aspek penting dan juga kelemahan. Aspek-aspek penting tersebut adalah usaha membangun penjelasan objektif, hasil konstruksi manusia, dan membangun penjelasan objektif. Dan membangun upaya menggambarkan dunia seluas mungkin. Pada sisi lain, kelemahan definisi adalah tidak ada ketegasan apakah sains hanya dibatasi terhadap kelamaan atau juga termasuk semua fenomena lain yang dapat diteliti seperti psikologi, sosial, keagamaan, dan sejarah. Di samping itu, definisi tersebut tidak menjelaskan sifat dari konstruksi objektif yang dimaksud. Pada dasarnya, memang tidak ada kesepakatan para ahli dan ilmuwan tentang sains yang tepat. Secara umum, sains dipahami sebagai seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya serta bermanfaat bagi manusia. Definisi tersebut tentu saja masih bersifat umum. Hal yang terpenting dari pengertian tersebut tentang mencakup semua aspek dan dasar filosofis yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Definisi sains yang tepat menurut Usom adalah yang dikemukakan oleh Ziauddin Sardar. Sains adalah seperangkat upaya penelusuran keilmuan yang teratur, sistematis, dan terarah didasarkan pada eksperimen dan empirisme serta membuahkan hasil yang dapat diterapkan dan diulang, berlaku secara universal, melintasi segala bentuk kebudayaan. Dan definisi tersebut secara implisit membatasi sains pada ranah kealaman saja. Nah, bagi Usom, ciri utama sains terletak pada proses dan metodenya yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi observasi terhadap fenomena, mengkonstruksi secara mental penjelasan ataupun hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran serta menguji kebenaran hipotesis ataupun menggantinya dengan hasil yang baru setelah melakukan percobaan dan observasi secara tepat. Nah, langkah-langkah tersebut tidak sempurna karena mengabaikan unsur subjektivitas manusia dalam mengkonstruksi hipotesis dan tidak menekankan bagaimana peran masyarakat ilmiah atau proses peer review. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud sains dewasa ini adalah sains secara universal yang mencakup semua sains yang telah dikembangkan sejak masa klasik sampai masa sekarang dan mencakup semua budaya serta peradaban, atau yang dimaksud hanya sains modern yang dikembangkan oleh Barat saja? Bangsa Cina, India, Yunani, Babilonia, dan Arab juga mengalami masa kejayaannya dalam sains, khususnya dalam peradaban umumnya. Para saintis dan sejarawan sains memiliki perbedaan pandangan tentang lahirnya sains atau tepatnya sains modern. Para saintis dan pemikir barat pada umumnya berpandangan bahwa sains modern lahir sejak Renaissance, tepatnya sejak revolusi Kopernikus dan serangan Galileo terhadap Aristotelisme. Pada sisi lain, pemikir dan ilmuwan muslim
dan sebagian non-muslim lain cenderung berpikir bahwa bagian esensial atau fondasi sains modern jelas telah ada pada kemajuan peradaban Islam Arab. Di antara pemikir Muslim yang berpandangan demikian adalah Zainuddin Sardar. Menurut Sardar, umat Islam telah mengembangkan prinsip dan dasar sains modern karena hal tersebut adalah bagian dari tuntutan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi Sardar, metode ilmiah yang digunakan dalam Al-Quran dewasa ini adalah pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan sebagainya. Mehdi Ghazali memandang sains modern merupakan warisan dari peradaban Islam. Husserl mempertanyakan pandangan Sardar dan Ghazali tersebut karena hal tersebut melahirkan jenis lain sentrisme budaya. Jika peradaban lain seperti peradaban Babilonia dan Cina dapat membuktikan perkembangan sains pada masanya begitu pesat, maka tidak tertutup kemungkinan sains modern muncul pada masa kejayaan peradaban mereka. Dengan mengutip Sarton, Husserl berpandangan bahwa semua peradaban, termasuk peradaban Islam, memiliki kontribusi penting dalam perkembangan dan sejarah sains. Pandangan kontroversial lain adalah bahwa sains modern lahir sejalan dengan munculnya agama monoteistik dan memudarnya politeistik. Pandangan ini tentu saja sulit diterima karena akan terjadi klaim dari masing-masing agama monosentrik, terutama Islam dan Kristen. Bagi Husserl, pendapat Gittik bahwa sains modern tidak muncul pada peradaban Islam perlu mendapat perhatian karena sains modern jelas bersifat sekular, dikotomis, dan materialistik, serta sangat berbeda dengan peradaban Islam yang mengutamakan nilai-nilai keabadian dan transendental. Sains modern yang bersifat materialistik di barat pada dasarnya tidak berhasil mengkonstruksi peradaban lain seperti India, Cina, dan Islam menjadi sains yang materialistik meskipun ketiga peradaban tersebut adalah peradaban besar yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan barat sebelum abad ke-13. Kegagalan sains modern dalam mengubah paradigma peradaban lain, terutama dalam ranah non-saintifik, dari budaya yang meliputi hukum, agama, filsafat, teologi, dan sejenisnya. Nah, sains sebagai sebuah konstruksi keilmuan tentu memiliki landasan metafisik. Landasan metafisik yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasari sebagai landasan pengembangan sains. Dalam perkembangan sains, landasan metafisik sains beragam mulai dari materialistik, teistik, dan islamik. Dasar metafisik sains tersebut sangat tergantung dan kecenderungan seseorang atau komunitas untuk merumuskan dasar filosofis sains tersebut. Inilah mungkin salah satu contoh pentingnya paradigma seperti yang dijelaskan Kuhn pada sains normal. Nah, Brooke juga pernah mengapresiasi Husserl yang tidak mendukung pandangan sebagian besar pemikir Islam yang cenderung menganggap bahwa kemajuan sains pada abad modern adalah jiplakan atau salinan dari kemajuan sains di dunia Islam sebelumnya, serta korban dari sikap represif agamawan terhadap sains. Padahal, menurut Brooke, nilai-nilai dari ajaran Kristen juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan sains abad ke-16 dan ke-17. Pada sisi lain, pemikir Barat juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi dan mempertanyakan orisinalitas keilmuan pada filsuf dan ilmuwan Muslim yang luar biasa antara abad ke-9 sampai abad ke-13, serta merupakan koreksi dan pemindahan warisan Yunani. Kedua pandangan tersebut pada dasarnya mempertentangkan peran agama terhadap perkembangan sains dan dari tradisi Islam dan Kristen. Analisis Brooke tersebut tentu saja dilandasi oleh adanya sikap inklusif dari Husserl
Bahkan mungkin Husserl memiliki pandangan perennial terhadap agama meski hanya terbatas pada agama Kristen. Nah, pandangan dunia sains modern adalah sebuah struktur metafisika yang unik. Pandangan dunia keilmuannya adalah berdasarkan atas asumsi yang terdapat dalam hukum alam dan kemampuan manusia untuk memahaminya. Hoof menyebutkan bahwa revolusi ilmiah yang terjadi pada abad ke-16 dan 17 adalah sebuah revolusi metafisik yang mendalam. Revolusi tersebut hanya terjadi di barat, bukan di dunia Islam maupun Cina. Sains modern cenderung dianggap berawal dari dikembangkannya cara kerja keilmuan induksi yang menggantikan deduksi. Francis Bacon pada umumnya dianggap sebagai peletak dasar dan pengembangan induksi. Padahal beberapa abad sebelum Bacon, Al-Biruni telah menggunakan metode induksi dan memperdebatkannya dengan Ibnu Sina yang memperhantarkan metode deduksi. Dominasi metode induksi sebagai dasar sains membawa pandangan naturalisme secara metodologis, sehingga persoalan supranatural dan sejenisnya akan ditolak dalam diskursus ilmiah. Pandangan dan penggunaan pendekatan induksi dan naturalisme seharusnya dilakukan dan dikembangkan semaksimal mungkin tanpa meremehkan kemungkinan pengembangan dan metode lain. Husserl sangat mengapresiasi beberapa pandangan filsuf sains abad ke-20, yaitu Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend. Para ilmuwan dan filsuf tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat penting dan berharga dalam diskursus sains, khususnya cakupan dan batas keilmuan. Francis Bacon sebagai pelopor berkembangnya sains modern cenderung dianggap memisahkan sains dan agama. Pada sisi lain, Bacon pada dasarnya memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap terjadinya dialog dan integrasi antara sains dan agama. Bacon memang memandang bahwa sains dan alam terpisah dari agama karena ranah mereka berbeda. Meskipun demikian, wahyu juga sumber yang sah dan bernilai terhadap cara mendapatkan pengetahuan. Sains menurutnya mesti terbuka dan terhindar dari pandangan reduksionis. Beberapa pandangan tersebut menunjukkan bahwa revolusi dalam hal ini, revolusi ilmiah, telah memberikan peranan yang sangat penting dalam sejarah sains. Hal inilah yang menjadi pokok pikiran Kuhn ketika mengemukakan konsep tentang struktur revolusi ilmiah. Pemikiran Kuhn juga telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan filsafat sains kontemporer baik di barat maupun dunia Islam. Husserl sering mengutip Kuhn dalam merumuskan rekonstruksi filsafat sains di dalam Islam. Nah, ada beberapa definisi dan karakteristik sains modern yang tidak begitu dipahami oleh sebagian praktik sains maupun kritikus sains. Karakteristik tersebut adalah naturalisme, metodologis, ketidakpastian, perubahan, universalisme, dan independensi. Naturalisme metodologis cenderung memandang dunia dan alam ini seolah-olah tidak ada Tuhan. Nah, salah satu kelemahan sains yang berkembang di barat adalah berkembangnya sebuah aliran atau pemahaman yang disebut dengan saintisme. Saintisme memandang hanya ada satu kenyataan yang dapat diterima, yaitu kenyataan yang dapat dibenarkan oleh metode sains, yaitu kenyataan empiris. Kenyataan dalam paham ini adalah bersifat one-dimensionalisme atau satu dimensi. Nah, pandangan adanya kesesuaian antara sains dan agama cenderung pada level yang lebih tinggi dari sekitar pemahaman literal terhadap kitab suci dan paradigma ilmiah.
Dalam konteks ini, beberapa pandangan Husom terkait dengan tema-tema tertentu relasi sains dan Islam perlu dilihat lebih jauh. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.